Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Kali ini saya akan mencoba spill rumah makan atau dapur untuk Madura, tapi Madura yang versi versi lawas ibaratnya. Tapi kalau untuk dapur-dapur orang Madura yang saat ini sih sudah banyak yang dimodernisasi seperti itu. Namun tahukah kalian gimana sih penampakan yang seme-seme kuno, ibaratnya dapur yang pada saat itu masih tahun 1986 lah, penampakannya gimana? Oke, kita simak nama dan kegunaannya. Mungkin untuk anak-anak muda sekarang itu sudah banyak yang tidak tahu kayak gitu, apa sih namanya ini, seperti itu. Oke, ini adalah penampakan interior dapur untuk masyarakat Madura kuno, ibaratnya seperti itu ya. Oke, kita lihat dulu sekeliling. Ciri khasnya itu di atas itu masih ada tingkat, semacam rumah tingkat lah ibaratnya, itu kita sebut dengan durung. Ntar lagi kita akan spill namanya satu-satu ya, dan kegunaannya. Oke, untuk yang pertama itu adalah ini ya. Ini adalah lesung, namanya lesung ya. Kegunaannya yaitu untuk menumbuk jagung. Jadi jagung itu ditumbuk, kalau enggak jagung ya semacamnya untuk menumbuk ya, alat untuk menumbuk. Ini terbuat dari apa ya namanya, bata yang biasa dibuat itu loh, untuk bahan bangunan kayak gitu. Tapi kebanyakan adalah batu yang kuat sekali kayaknya. Oke, nah dalamnya seperti ini, lesung. Oke, habis dari lesung biasanya tempat penyimpanan barang itu ditaruh di sini bergelantungan ya. Ini ciri khas kita. Jadi mempermudah. Kalau ini sudah modernisasi lah ibaratnya kayak gitu, cuman spill tempatnya aja dan kegunaannya. Ini adalah ya. Itu bisa disebut juga dengan lemari, cuman ditaruh di dapur. Isinya yaitu itu untuk menyimpan barang-barang seperti gula, beras, dan lain hal sebagainya. Nah, terus ini, oke, ini namanya gedong ya. Gedong mungkin di pasaran sudah banyak, tapi kalau untuk orang-orang modern sudah tidak memerlukan ini lagi, karena beras yang dibeli itu sudah beras dalam bentuk kemasan yang sudah bersih. Tapi kalau untuk zaman dahulu, gedong ini sangat-sangat diperlukan sekali dan sangat dipakai. Apa sih kegunaannya? Itu untuk menampi ya. Menampi artinya begini, nih contohnya ya. Beras ini setelah ditumbuk dari sana, ini setelah halus kayak gini, beras jagung, ini harus dipisahkan antara beras dengan serbuknya, atau biasa kita sebut dengan buuk ya, buuk. Caranya yaitu pakai ini, begini contohnya. Nih. Begitulah kira-kira ya. Oke, selesai. Ada lagi, terus itu yang namanya apa namanya ini, lencak. Lencak itu biasanya sih dipakai kalau orang Madura itu makan bareng-bareng.
Jadi di tengah-tengah itu ada nasi, terus ini duduk di sini 1 2 3 4 5 6 7 8, bisa untuk 8 orang ya. Ini kalau katanya orang Madura kuno itu disebut dengan kumpul bejono, begitulah. Jadi kita makannya itu bareng-bareng di sini. Jadi untuk menambah keakraban antar keluarga. Terus di samping lencak itu terbiasa terbuat dari kayu. Ada gentong ya. Ini adalah gentong tempat menyimpan minuman ya, isinya ya air seperti itu. Cuman gentong ini terbuat dari apa ya, tanah liat yang dibakar. Jadi kalau disimpan di sini rasanya itu lebih dingin, lebih mantap. Oke, selanjutnya yaitu di sebelahnya itu ada yang namanya tu kecil. Tu kecil itu biasanya dipakai untuk penyimpanan rak piring pada zaman dahulu. Kalau saya masih kecil nih, di sini ada tempatnya gelas dan lain sebagainya. Cuman sekarang sudah gak dipakai lagi. Ini dikasih tempatnya ikan, nasi dan lain sebagainya. Terus di atasnya ini ada tempat kopi, nasi yang masih hangat dan lain sebagainya. Cuman sekarang sudah gak dipakai lagi karena sudah ada itu ya. Yang selanjutnya yang biasa berada di di dapur kuno ini yang disebut dengan polok. Nah, biasanya kalau masak nasi itu di sini, masaknya ke sini, ke tomang ya. Nah, setelah masak ini ditaruh di sini. Wah, oke. Begitu. Tapi sekarang nggak dipakai lagi. Nah, terlebih ini biasanya kalau ini semacam wajan atau kenceng, sekarang sudah gak dipakai lagi. Ini dibuat untuk nyangar, jadi menggoreng dengan nggak menggunakan minyak tapi menggunakan pasir, atau menggoreng kopi seperti itu. Ini adalah alat-alat zaman dahulu yang biasa dipakai. Ini sudah agak modern sih, ini beli di pasaran juga sudah ada, tapi kalau zaman dahulu itu pakainya model kayak gini. Ini untuk mengaduk nasi, ini juga untuk mengaduk nasi, ini juga untuk mengaduk nasi. Jadi terbuat dari asli bambu, cuman ini sudah agak kotor karena nggak dipakai. Begitu. Terus itu rencing ya, rencing namanya. Itu biasanya kalau dulu sih dibuat untuk menyimpan makanan ikan ibaratnya seperti itu. Terus yang terakhir yang biasa ada itu ini tumang ya. Tumang itu adalah alat ya. Tumang itu adalah alat untuk menanak nasi, menanak air dan lain sebagainya sebelum adanya kompor gas dan kompor minyak tanah. Jadi pembuatan tomang itu ada dua macam dulu. Yang pertama itu dari tanah liat dan dibakar. Sekarang sudah tidak punya saya. Kalau sekarang pakai batu yang ditumpuk-tumpuk pakai kayu bakar seperti ini. Jadi bahan abunya ini bisa dibuat untuk pupuk di ladang seperti itu. Oke kawan-kawan, ini adalah spill atau penampakan dari dapur Madura model lama ya. Terus yang terakhir dari dapur itu biasanya ada yang namanya durung. Durung itu semacam tingkat ya. Lumbung penyimpanan lah. Biasanya kalau ini sekarang buat untuk penyimpanan barang-barang wajan yang nggak dipakai ya. Bukan nggak dipakai, cuman dipakainya biasanya kalau ada hajatan besar yang butuh wajan besar. Nah, baru ambil di sini, tapi untuk sehari-hari ya yang ada di bawah. Yang kedua yaitu ini sama fungsinya, cuman ini dulu biasanya dibuat untuk penyimpanan jagung. Jadi hasil jagung yang dipanen selama 1 tahun itu ditaruh di sini untuk persediaan makan selama setahun
Ya, itu ini nih. Ini namanya guduh dan ini namanya kelasa. Oke. Itu semua dipakai untuk peralatan jagung. Ini guduh, ini kelasa gitu. Kenapa kok posisi penyimpanan jagung atau durung atau biasa katanya orang Jawa atau orang sekarang lah lumbung itu ditaruh di atasnya tumang ya, karena begini, biar yang namanya kapang-kapang atau kuman-kuman itu matinya tadi itu karena kan ini ada asap terus ke atas jadi nyembur sampai sini. Jadi persediaan makan untuk 1 tahun itu insya Allah aman lah dari hama, dari tikus dan lain sebagainya gitu. Oke. Mungkin dengan penampakan interior dapur yang seperti ini banyak orang-orang di luar sana menganggap wah berarti interiornya kumuh sekali seperti itu. Ya, memang kehidupan dulu zaman dahulu ya, bukan saya nggak bilang zaman sekarang. Kalau dapur-dapur zaman sekarang sih sudah modernisasi semua, sudah resik semua, sudah bersih semua. Tapi untuk ukuran katakanlah kita datang dari masa lalu, dari masa kuno lah ibaratnya, fakta membuktikan bahwa 90% orang-orang sisa zaman dahulu itu lebih sehat sampai dengan umur 100 tahun lebih ketimbang dengan orang-orang masa sekarang yang rata-rata dapurnya itu anggaplah tempat makannya itu resik, higienis. Kenapa? Ya faktanya memang seperti itu. Kenapa? Ya karena kita ya seadanya seperti ini. Jadi rasa nyaman, rasa berkah dan rasa nikmat yang kami cari. Buktinya banyak-banyak orang kaya ya maaf, lebih banyak di umur 40 sudah punya penyakit diabetes, padahal yang namanya dapur itu sudah bersih, sudah bebas dari kuman, dari penyakit begitu. Tapi yang mereka cari justru adalah makanan-makanan yang seperti yang kami makan sekarang. Contoh kecil adalah nasi jagung misalnya, atau daun kelor, jangan kelor. Katanya orang Madura itu daun merogih seperti itu. Justru kami makanya seperti ini. Mas Lutris, ada pesan dari grup Kosindo Pusat. Alhamdulillah kok kayaknya kita di umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun tapi gerak dan kesehatan kami alhamdulillah masih terjaga, meskipun tidak sehigienis atau seresik mereka begitu. Oke.